Selamat siang, saya Dr. Hedina, spesialis kedokteran jiwa. Setiap tanggal 10 Oktober kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Untuk itu, saat ini saya akan membawakan fenomena kesurupan. Jika lebih dari satu orang, maka kita bisa bilang fenomena kesurupan massal atau histeria massal. Hanya jumlah saja. Kita tahu bahwa kesurupan massal atau kesurupan adalah fenomena. Jadi fenomena ini terkait dengan mitos atau mistik atau budaya setempat, terkait dengan kultur atau belief system. Jadi sebenarnya fenomena kesurupan adalah gejala gangguan jiwa yang terkait dengan kultur atau belief system, terkait juga dengan mitos yang sifatnya mistik. Ada istilah ketempelan, kemasukan. Jadi kultur atau belief system ini ada pemahaman yang keliru tentang mitos atau mistik ini, yang biasanya mengenai remaja atau wanita muda. Biasanya remaja atau wanita muda ini dengan kepribadian yang labil, emosional yang mudah terpengaruh, mudah disugesti sehingga menular. Kita tahu juga bahwa saat ini, terutama masa-masa pandemi, banyak sekali mengalami stresor psikososial. Misalnya stresor psikososial itu kondisi keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang pecah belah, keluarga yang broken, katanya ya, istilah populernya. Kemudian juga stresor psikososial ini juga kondisi sekolah atau tempat kerja, di mana ada guru, ada teman, beban akademik yang tidak mampu diselesaikan oleh remaja putri tersebut, situasi fisik ya, jadi kondisi yang panas, kondisi yang berdebu, kondisi yang bising, lingkungan dan lain-lain. Kemudian belum lagi kondisi masyarakat dan negara bahkan dunia. Masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, perubahan yang cepat seperti yang kita alami baru-baru ini. Tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba kita dilarang beraktivitas, jaga jarak, tidak sekolah secara tatap muka, kemudian harus lewat dari laptop, terus juga masalah-masalah banyak sekali yang begitu perubahannya begitu cepat. Kesurupan dalam diagnosis ilmu kedokteran jiwa itu adalah gangguan disosiatif. Bisa berupa kecemasan hebat yang meluap, tapi direpresi, ditekan ke alam bawah sadar. Ini yang paling ringan, tapi bisa juga kesurupan itu fenomena atau diagnosis kedokteran jiwanya berupa prepsikotik, depresi, macam-macam. Jadi sebaiknya dibawa orang yang mengalami kesurupan atau remaja putri yang kesurupan ke ahlinya, ke psikiater. Jika itu adalah fenomena karena disosiatif atau gangguan cemas, itu ada dua keuntungan primer yang dialaminya tuh kecemasan itu dengan kesurupan, kecemasannya akan berkurang.
Tapi yang kedua adalah keuntungan sekunder. Diperhatikan, dikasihani, bisa terbebas dari tugas-tugas di sekolah atau tugas-tugas di rumah. Dan ini yang bahaya, yang diekspos di media. Jadi sebaiknya wartawan kalau ada lihat kesurupan yang sifatnya apalagi massal, itu tidak mengekspos sehingga tidak menulari ke remaja-remaja putri lainnya yang di seluruh Indonesia. Jadi dibawalah ke psikiater. Jangan sampai juga dibawa ke orang pinter, orang tua. Yang kadang-kadang orang tua itu memanfaatkan remaja putri ini. Muncul lagi nanti dihamili oleh dukunnya atau orang pinternya. Jadi problem lagi kan. Terus juga kenapa bisa mewabah? Nah, ini ada penderita yang dominan yang disebut key person yang pertama kali mengalami kesurupan. Syukur-syukur di keep aja ini satu, ini aja langsung dibawa ke UGD di rumah sakit yang mempunyai psikiaternya. Kalau di wilayah Kediri, rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit Baptis, setahu saya yang ada psikiaternya. Ada penderita yang dominan tadi key person yang pertama kali kesurupan itu bisa menyebar pada remaja, terutama yang putri ya, yang rentan juga. Kemudian ditayangkan oleh media massa, dipersepsi keliru oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya tadi, mistik ya, klinik ya, kayak gitu-gitu, ketempelan roh-roh, jin pohon yang pohonnya ditebang tanpa ada sesajen yang kayak gitu-gitu. Kemudian menguatkan persepsi yang keliru, ada semacam pembenaran. Muncullah namanya copycat, peniruan, muncullah kesurupan massal atau histeria massal. Mudah-mudahan nggak terjadi di Kediri, hanya cukup satu individu saja, lebih mudah. Baik, sebenarnya fenomena kesurupan massal itu cuma segitu aja, sederhana gitu loh. Tapi jadi heboh karena diekspos oleh media massa. Nah, saya harap nanti media massa itu turut bekerja sama, bukan untuk ceritanya dapat rating saja, tapi berbelas kasihanlah sedikit dengan remaja putri kita yang sedang mengalami gangguan jiwa ini. Bisa ringan, sedang, bahkan mungkin berat, prepsikotik. Dibawalah ke psikiater atau dibawalah ke UGD di mana rumah sakitnya ada psikiaternya. Rumah sakit Bayangkara atau rumah sakit Baptis, misalnya seperti itu. Saya berharap remaja kita putri ini terlindungi dari oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi kebingungan di masyarakat ini, terutama orang tuanya, sehingga tidak muncul dampak psikososialnya, kehamilan di luar nikah, dibully, diejek-ejek, dihina-hina, karena kan kadang-kadang perilakunya saat kejadian tuh aneh-aneh kan, seperti itu, kejang-kejang, bicara-bicara melantur tidak karuan. Kadang-kadang orang-orang bilang, duh itu kemasukan jin. Ternyata setelah dipanggil ahli-ahli bahasa, enggak ada. Ternyata tidak bermakna. Jadi fenomena ini betul-betul adalah gangguan jiwa yang dipersepsi keliru oleh masyarakat, yang sifatnya budaya, mistik, seperti itu. Jadi nanti akan dianalisa, akan ditelaah, akan didiagnosis oleh psikiaternya. Ini fenomena kesurupan ini apa? Mulai dari disosiatif, cemaskah, depresikah, atau prepsikotik, seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya secara singkat ini bisa dipahami, dimengerti, sehingga remaja putri kita mendapat pertolongan yang betul, yang benar, seperti itu. Terima kasih.